Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bahas tentang implikatur percakapan atau conversational implicature yang dipopulerkan oleh Paul Grice. Dan teman-teman dari jurusan linguistik pasti kurang lebih udah tahu apa sih itu implikatur percakapan. Dan tanpa panjang lebar, yuk kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan inti, kita akan melihat dulu siapa sih Paul Grice sebenarnya. Nah, Paul Grice ini adalah seorang filsuf, tapi dia tertarik pada studi-studi bahasa, sehingga membuatnya menjadi seorang filsuf bahasa. Dan karena latar belakangnya sebagai seorang filsuf, dia membuat analisis bahasa itu menjadi cukup mungkin aku bisa bilang rumit ya, karena memang dia menghasilkan banyak teori dan konsep-konsep berpikir lainnya di dalam komunikasi sehari-hari. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan komunikasi yang efektif dan juga efisien di dalam esai-esainya. Nah, esainya itu dikumpulkan menjadi satu dan disebut sebagai Studies in the Way of Words. Nah, salah satu esainya yang berjudul Logic and Conversation itu lebih menitik beratkan tentang bagaimana komunikasi yang efektif dan efisien itu bisa terjadi dengan mematuhi prinsip kerjasama. Dan sebelum masuk ke sana, ia juga menjelaskan tentang implikatur. Dan apa sih itu implikatur? Tapi sebelum membahas tentang implikatur, ada baiknya juga kita memahami tentang apa sih perbedaan antara conventional implicature dan juga conversational implicature. Grice di dalam esainya cukup banyak menjelaskan sesuatu yang bersifat filosofis ya. Jadi kita bisa memahami sesuatu yang lebih fundamental lagi. Jadi kita bisa tahu sampai ke dalam-dalamnya cara berpikirnya seperti apa. Dan inilah yang membuat esai dari Paul Grice itu masih digunakan sampai saat ini walaupun kita banyak menemukan polemik-polemik ya. Jadi ada banyak juga peneliti-peneliti atau linguis-linguis di dunia yang cukup mempermasalahkan prinsip kerjasama yang dipopulerkan oleh Grice. Tapi balik lagi kita akan fokus dari tulisan Paul Grice aja dan kita bahas dari yang paling awal, yaitu perbedaan antara conventional implicature dan juga conversational implicature. Nah, conventional implicature ini adalah sesuatu yang bisa kita pahami secara literal atau makna harafiah lah kita bisa pahami. Nah, di lain sisi ada conversational implicature, jadi tentang makna komunikatif atau maksud penutur ya. Jadi maknanya itu kita nggak bisa pahami dari apa yang dikatakan, tapi dengan konteks yang ada di sekitar tuturan itu. Nah, jadi misalnya kalau aku bilang capek. Nah, conventional meaning-nya atau conventional implication-nya kita bisa pahami dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jadi, kalau ada orang bilang aku capek, ya itu adalah keadaan sebenarnya. Atau Grice juga menyebutnya sebagai truth conditional. Nah, truth conditional ini akan berlaku ketika penutur itu mengikuti felicity condition atau kondisi kelayakan. Jadi kalau misalnya aku bilang aku capek, jadi keadaannya itu aku sebagai penutur harus benar-benar capek. Dan aku habis melakukan sesuatu dan aku capek, akhirnya aku bilang aku capek. Nah seperti itu. Itu tentang bagaimana kita bisa memahami conventional implicature. Nah tapi kalau conversational implicature adalah sesuatu yang lain lagi, sesuatu yang cukup berbeda dengan conventional implicature. Ini membahas tentang makna komunikatif yang ada di dalam tuturan itu. Dengan bilang aku capek, mungkin aku bisa menghadirkan makna-makna yang lain. Jadi misalnya kalau aku bilang aku capek, aku mungkin ingin mengatakan bahwa aku malas pergi dengan kamu. Sekarang udah larut malam, aku nggak mau keluar lagi. Ini adalah jam tidur. Jadi aku bilang aku capek. Jadi ada banyak maksud yang bisa kita pahami dari satu tuturan aja. Dengan bilang aku capek, aku bisa mengartikan A, bisa mengartikan B, bahkan bisa mengartikan C. Dan inilah yang disebut dengan implikatur. Jadi satu tuturan itu bisa menghadirkan banyak implikatur. Seperti itu. Dan untuk melengkapi teori atau konsep berpikir dari Paul Grice tentang implikatur ini, dia menghadirkan dua istilah lagi, yaitu implicate yang berarti mengimplikasikan dan implicatum yang artinya sesuatu yang diimplikasikan.
Jadi itulah yang cukup berbeda antara conventional implicature dan juga conversational implicature. Dan akhirnya kita bisa memahami juga di sini apa itu implikator sebenarnya, yaitu tentang bagaimana kita memahami suatu tuturan lebih dari tuturan itu sendiri. Jadi kita bisa memahami satu tuturan dengan berbagai inferensi pragmatis, ya. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan di dalam tuturan itu. Jadi tuturan akan bersifat lebih implisit. Dan di sini juga kita harus membedakan yang mana kalimat dan yang mana tuturan dari segi linguistik. Nah, kalau kalimat itu masih bersifat konvensional, tapi tuturan itu mengandung sesuatu yang bersifat performatif. Dan mungkin teman-teman ada yang belum nonton video tentang tuturan konstatif dan juga performatif, mungkin bisa tonton video yang itu buat mahamin kenapa kaum semantik lebih menyebutnya sebagai kalimat, tapi kaum pragmatis itu lebih menyebutnya sebagai tuturan. Itu juga yang menjadi dasar kenapa pragmatik itu bisa muncul setelah ada semantik. Ya karena suatu tuturan itu di dalam semantik cuma dibahas dari makna literalnya aja. Dan itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari di dalam sosial masyarakat. Mungkin aja penutur dengan menyampaikan A sebenarnya ingin menyampaikan B, C, D, dan yang lain sebagainya. Dan akhirnya muncullah ilmu yang disebut sebagai pragmatik. Sekarang kita lanjut. Kita udah tahu tentang apa sih itu implikator beserta seluk-beluknya di awal, yaitu tentang conventional implicature dan juga conversational implicature. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa implikator itu bisa menghadirkan banyak inferensi pragmatis, dan Paul Grice ingin menghadirkan komunikasi yang efektif dan efisien, artinya kalau misalnya implikator itu nggak dibatasi, jadi komunikasi itu menjadi agak sulit untuk berjalan dengan ajak ya. Jadi mungkin aja ada yang salah paham, misinterpretasi, dan yang lain sebagainya. Karena ya interpretasi mereka beda-beda dengan intensi yang ingin disampaikan oleh penutur. Nah, jadi Paul Grice di sini lebih menekankan pada prinsip kerjasama untuk membatasi implikator-implikator tadi. Di dalamnya terdapat 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Dan untuk mencapai communicative goals, ya tujuan komunikatif, maka penutur dan mitra tutur sebaiknya mematuhi keempat maksim ini, sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik, ajak, dan tidak ada misinterpretasi atau misleading. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang maksim of quantity atau maksim kuantitas. Di maksim kuantitas ini, penutur dan mitra tutur sebaiknya berkontribusi dengan memberikan informasi secukupnya. Jadi kalau misalnya kita ditanya nama, ya kita jawabnya nama aja, jangan yang lain. Jadi misalnya nih, nama kamu siapa? Nama aku Agus. Itu udah cukup. Jadi mitra tutur di situ udah mematuhi maksim kuantitas dengan menjawab namanya aja. Tapi kalau misalnya mitra tutur nambahin yang lain ya, misalnya ditanya nama terus dia jawabnya, waktu SMP sih aku dipanggilnya Agus ya, terus waktu SMA aku dipanggilnya sastrawan, terus yang waktu kuliah kemarin dipanggilnya ini, terus itu yang bikin bingung si penutur. Jadi dia akan melanggar maksim kuantitas itu. Selanjutnya adalah maksim kualitas. Jadi maksim kualitas ini mengharapkan penutur dan juga mitra tutur untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kebenaran yang ada. Jadi jangan sampaikan sesuatu yang kamu tuh nggak yakin bahwa informasinya benar atau sesuatu yang kurang pasti kebenarannya. Jadi ya sampaikan sesuatu yang memang kita yakini benar. Nah, jadi kalau misalnya kita nanya, gimana liburan kamu ke Bali waktu ini? Terus dijawab sama mitra tuturnya, wih gila, Bali itu keren banget ya, pantainya dan wisata kulinernya aku suka banget. Nah, melalui contoh itu kita bisa pahami bahwa penutur mengatakan sesuatu yang benar dengan melihat jawaban dari mitra tuturnya yang membahas tentang Bali itu keren, pantainya, dan wisata kulinernya aku suka. Jadi kebenaran di dalam tuturan itu menjadi sah karena mitra tutur mengiyakan secara tidak langsung tuturan itu bahwa ya kemarin aku liburan ke Bali dan pantainya aku suka, terus wisata kulinernya juga aku suka. Jadi nilai kebenarannya di situ. Kalau misalnya mitra tutur itu nggak liburan, tapi penuturnya nanya, gimana liburan kamu kemarin di Bali? Loh, aku di rumah aja kok, nggak kemana-mana. Nah, di contoh itu kita bisa lihat kalau tuturan penutur itu nggak benar. Dia itu lack of evidence, jadi kurang bukti untuk menyatakan
gimana liburan kamu kemarin? Akhirnya kita bisa lihat komunikasi menjadi kacau karena mitra tuturnya menjawab, loh aku nggak liburan kok, aku cuma ada di rumah kemarin-kemarin. Nah, jadi komunikasi nggak berjalan dengan baik. Jadi, sampaikan sesuatu yang benar. Nah, selanjutnya ada maxim of relevance atau maxim relevansi. Nah, di sini mengharapkan penutur dan juga mitra tutur harus relevan dalam tuturannya. Jangan keluar topik pembicaraan. Jadi kalau ditanya dalam topik A, ya udah jawabannya harus dalam topik A juga. Oke, jadi misalnya kayak gini. Sekarang jam berapa? Tadi tukang koran udah lewat sih. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa mungkin mitra tutur tidak menjawab secara langsung ya, tapi mitra tutur itu mengharapkan penutur juga memiliki pemahaman bahwa kalau tukang koran itu biasanya lewat jam 7. Jadi mungkin ini sekitar jam 7 karena mitra tuturnya nggak bawa jam, mungkin nggak bawa ponsel, sehingga dia nggak bisa lihat langsung sekarang jam berapa. Tapi dia harus kooperatif karena ditanyain kayak gitu, dia harus kooperatif sehingga dia memiliki asumsi bahwa tadi tukang koran udah lewat, yang mengimplikasikan bahwa mungkin ini kira-kira jam 7 pagi ya. Misalnya seperti itu. Walaupun tuturannya itu melanggar maksim kuantitas ya, karena dia tanya sekarang jam berapa, tapi dia nggak langsung jawab jam 7. Nah, kalau dia ingin memenuhi maksim kuantitas, ya udah dia jawab aja dengan jam 7. Tapi karena dia pengen kooperatif, tapi dia nggak bawa ponsel, nggak pakai jam, terus nggak ada indikasi waktu yang bisa dia pakai secara pasti, akhirnya dia menggunakan tuturan seperti tadi tukang koran udah lewat sih. Terus maksim yang terakhir yaitu ada maksim manner atau maksim cara. Nah, di sini penutur dan juga mitra tutur diharapkan bisa menyampaikan sesuatu dengan lugas, dengan jelas, secara rinci, terus singkat dan padat. Nah, untuk contohnya, misalnya kalau kita minta orang untuk bukain pintu, ya udah kita bisa tinggal bilang bukain pintunya dong. Kita nggak bilang angkat handle-nya, buka kuncinya, tarik pintunya, dan yang lain sebagainya. Nah, kita nggak mendeskripsikan cara itu, sehingga tuturan akan menjadi lebih efektif dan juga efisien ketika kita bilang buka pintunya dong. Nah, karena di lain sisi kita juga udah bisa memahami cara buka pintu yang umum tuh kayak gimana. Jadi dengan berlaku seperti itu, kita udah mematuhi maksim cara, yaitu ya kasihlah tuturan yang singkat, terus runtut, terus nggak membingungkan ya. Jadi dengan kita bilang bukain pintunya dong, itu udah bisa mematuhi maksim cara. Nah, sebenarnya juga Pawagrais di dalam essay yang sama, dia menjelaskan tentang pelanggaran maksim, yaitu ada 4 di dalamnya, misal seperti opt-out, terus ada clash, ada flout, dan juga violate. Nah, intinya kurang lebih pelanggaran, dan mungkin kita bakal bahas itu di video selanjutnya. Jadi gitu aja dulu, makasih udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa.